Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anwar Mutakin MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah kalkulus diferensial serta teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida Badriyatun Najah sebagai moderator dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 yaitu ada Dwinanda Aulia Setioningrum, Farah Sahil Mumtaz, Ahmad Hafid Ghazali, Dewi Aulia, serta saya sendiri yaitu Aida Badriyatun Najah. Topik pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 1 pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama laju yang berkaitan, yang kedua diferensial dan aproksimasi, dan yang terakhir yaitu aplikasi turunan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu laju yang berkaitan yang akan dibahas oleh Dewi Aulia dan Dwinanda Setioningrum. Kepadanya dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aulia, saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi 2.8 tentang laju yang berkaitan. Laju yang berkaitan atau biasa disebut juga laju perubahan nilai fungsi adalah salah satu aplikasi turunan fungsi yang mana kita akan menghitung besarnya perubahan sesuatu apabila dikaitkan dengan waktu atau biasa dilambangkan dengan D per dt. Perubahan sesuatu ini bisa perubahan volume air, jarak, tinggi benda, dan lain sebagainya. Misalnya jika variabel Y bergantung pada T, maka turunan dy per dt disebut laju waktu dari perubahan. Nah, jika variabel Y mengukur jarak, maka laju waktu dari perubahan dy per dt disebut kecepatan. Kadang juga diketahui bahwa yt atau xt dengan variabel y dan variabel x itu berhubungan. Akibatnya, laju dy per dt dan dx per dt itu merupakan laju yang berkaitan. Nah, tahapan untuk menyelesaikan masalah laju yang berkaitan yaitu langkah pertama, ilustrasikan dulu dalam bentuk gambar permasalahan apa yang akan dibahas. Yang kedua, cari laju yang diketahui dan laju yang akan dicari. Yang ketiga itu cari persamaan yang menghubungkan laju-laju di langkah 2. Keempat, turunkan kedua sisi terhadap waktu T dan selesaikan turunan dari laju yang akan dicari. Yang kelima itu hitung turunan pada titik yang diinginkan. Baik, sebelum masuk ke contoh-contoh soal pada laju yang berkaitan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwinanda Aulia Setioningrum dengan NIM 222522001 dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas mengenai contoh-contoh soal pada topik laju yang berkaitan. Di sini ada contoh soal yang pertama. Kota Bogor memantau ketinggian air dalam tangki airnya yang berbentuk tabung dan dilengkapi dengan alat pencatat otomatis. Secara tetap, air dipompa ke dalam tangki dengan laju 2400 feet kubik per jam atau kaki kubik per jam yang diilustrasikan pada gambar pertama. Selama periode 12 jam tertentu yang dimulai pada tengah malam, permukaan air naik turun sesuai dengan grafik yang diilustrasikan pada gambar kedua. Jika jari-jari tangki adalah 20 feet atau 20 kaki, yang ditanyakan berapakah laju air pada pukul 7. Kita beralih ke slide selanjutnya. Di sini ada penyelesaiannya. Pertama, kita misalkan T menyatakan banyaknya jam setelah tengah malam. H adalah ketinggian air dalam tangki pada saat T, dan V adalah volume air dalam tangki pada saat itu, yang dapat dilihat pada gambar pertama.
Maka dV per dt atau turunan dari volume terhadap waktu adalah laju masuk dikurangi dengan laju keluar, sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu 2400 dikurangi dV per dt merupakan laju pengurangan air pada sembarang waktu T. Karena kemiringan garis singgung di T kira-kira nilainya adalah negatif 3 yang digambarkan pada gambar 2, maka kita simpulkan bahwa dH per dt itu adalah negatif 3 pada saat itu. Karena tabung memiliki volume yaitu V sama dengan pi R kuadrat dikali H, kita masukkan nilai jari-jarinya yaitu 20 menjadi V sama dengan pi dikali 20 dikali 20 dikali H, sehingga dV per dt adalah 400 pi dH per dt. Karena yang ditanya adalah saat T sama dengan 7, maka dV per dt nya adalah 400 pi dikali negatif 3. Negatif 3 nya ini didapat dari dH per dt ya, dan hasilnya adalah negatif 3770. Jadi penduduk kota Bogor menggunakan air dengan laju yang dapat kita hitung dengan 2400 dikurangi dV per dt atau dikurangi negatif 3700, yang hasilnya adalah 6170 feet kubik per jam atau kaki kubik per jam pada pukul 7. Kemudian lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah pesawat terbang ke utara dengan laju 640 mil per jam melintasi sebuah kota pada tengah hari. 15 menit kemudian terbang pesawat kedua ke arah timur dengan laju 600 mil per jam, langsung di atas kota yang sama seperti dengan pesawat yang terbang ke arah utara. Nah, jika pesawat-pesawat tersebut terbang pada ketinggian yang sama, seberapa cepat mereka akan berpisah pada pukul 13.15? Penyelesaiannya, pertama kita misalkan T menjadi lamanya jam setelah pukul 12:15, yang merupakan jarak dalam mil yang ditempuh oleh pesawat yang bergerak ke arah utara setelah pukul 12.15. X merupakan jarak yang ditempuh oleh pesawat yang bergerak ke arah timur setelah pukul 12.15, dan S adalah jarak pesawat-pesawat tersebut. Dalam waktu 15 menit dari tengah hari ke pukul 12.15, pesawat yang bergerak ke arah utara akan terbang sejauh 640/4, di mana 640/4 ini adalah 640 dikali 1/4, di mana 1/4 itu adalah 15 menit. Ilustrasi apa ya? Sama dengan 15 menit, karena 15 menit adalah 1/4 dari 1 jam. Seperti itu. Jadi 640 dibagi 4 sama dengan 160 menit. Jadi pesawat yang bergerak ke arah utara setelah 15 menit telah terbang sejauh 160 mil, sehingga dapat kita simpulkan jarak dari kota ke pesawat yang bergerak ke arah utara pada saat T adalah sebesar Y ditambah 160. Berdasarkan yang telah kita ketahui, dapat diilustrasikan seperti gambar di samping. Jadi berbentuk seperti segitiga siku-siku. Kita beralih ke slide selanjutnya. Masih pada penyelesaian pada soal nomor 2, berdasarkan yang telah kita ketahui untuk semua T lebih besar dari 0, diketahui bahwa dy per dt adalah 660 dan dx per dt adalah 600. Dan pada soal ini kita ingin mengetahui ds per dt pada saat T sama dengan 1, yaitu pukul 13:15. Menurut teorema Pitagoras, kenapa kita menggunakan teorema Pitagoras adalah karena tadi saat kita ilustrasikan dari soal ini bentuknya adalah segitiga siku-siku, yang mana kita dapat menggunakan teorema Pitagoras. Dihasilkan S kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y ditambah 160 kuadrat. Kemudian dengan mendiferensiasikan secara implisit terhadap T dan menggunakan aturan rantai, rumus Pitagoras tersebut kita dapat turunkan menjadi 2S dx per dt sama dengan 2x dx per dt ditambah 2y ditambah 160 dy per dt, atau dapat disederhanakan menjadi S dx per dt sama dengan x dx per dt ditambah y tambah 160 dy per dt. Jadi untuk semua T lebih besar dari 0,
per dt adalah 600 dan dy per dt adalah 640. Sedangkan pada saat khusus, yaitu t sama dengan i, x sama dengan 600, y sama dengan 640, maka kita akan dapat jaraknya yaitu adalah 1000. Ketika kita mensubstitusikan data-data yang telah kita peroleh ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan 1000 ds per dt sama dengan 600 dikali 600 ditambah 640 ditambah 160 dikali 640, yang mana hasilnya ds per dt adalah 872. Sehingga pada pukul 13.15 pesawat-pesawat tersebut yang bergerak ke arah utara dan ke arah timur itu berpisah pada kecepatan 872 mil per jam. Kita beralih ke soal nomor 3. Seekor cita bergerak pada lintasan garis lurus dan dinyatakan dalam persamaan x sama dengan 4t kuadrat ditambah 6t dikurangi 3 dengan x dalam meter dan t dalam sekon. Berapakah kelajuan sesaat cita pada t sama dengan 2 sekon? Nah, kita selesaikan. Pada soal ini kita diminta untuk mencari ds per dt yang merupakan laju sesaat cita pada saat t sama dengan 2. Nah, kita dapat gunakan turunan di mana x aksen sama dengan ds per dt sama dengan v atau kecepatan sesaat, yaitu adalah 8t ditambah 6. Karena kita diminta saat kelajuan sesaat cita pada t sama dengan 2, maka kita substitusikan 2 ke dalam persamaan tersebut, yaitu v sama dengan 8 dikali 2 ditambah 6, yang hasilnya adalah 22 meter per second. Masuk ke contoh soal keempat. Di sini ada sebuah tangga panjangnya 25 feet atau 25 kaki disandarkan pada dinding sebuah rumah. Dasar tangga meluncur menjauhi dinding dengan laju konstan, yaitu 2 kaki per detik atau 2 feet per second. Seberapa cepat puncak tangga bergerak menuruni dinding ketika alas tangga berada pada 7 feet atau 7 kaki. Di sini dapat kita ilustrasikan menjadi segitiga siku-siku dengan tangga yaitu 25 kaki atau sisi miring. Di sini jadi kita tulis diketahui R atau sisi miring sama dengan 25, di mana laju konstan ini dapat kita sebut sebagai dx per dt, yaitu 2 kaki per detik atau 2 feet per second. Kemudian karena pada soal ini diilustrasikan berbentuk segitiga siku-siku, maka kita akan gunakan teorema Pythagoras seperti soal sebelumnya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Didapatkan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Kemudian kita turunkan menjadi 2x dx per dt ditambah 2y dy per dt sama dengan 0. Nah, karena kita diminta untuk mencari saat x sama dengan 7, maka kita masukkan ke rumus Pythagoras dan kita hitung secara aljabar, ditemukan bahwa y sama dengan 24. Kemudian karena kita mencari dy per dt, maka kita masukkan nilai x dan y yang sudah kita ketahui sebelumnya ke dalam rumus 2x dx per dt ditambah 2y dy per dt sama dengan 0. Kita substitusikan saja menjadi 2 dikali 7 dikali 2 ditambah 2 dikali 24 dy per dt sama dengan 0. Jika kita hitung secara aljabar, ditemukan bahwa dy per dt sama dengan negatif 7 per 12 kaki per detik atau feet per second. Jadi cepat puncak tangga bergerak menuruni dinding ketika alas tangga berada pada 7 feet adalah negatif 7 per 12 feet per detik atau kaki per detik. Kita beralih ke contoh soal terakhir pada topik ini, yaitu topik laju yang berkaitan. Sebuah tangga panjangnya 13 kaki disandarkan pada dinding. Di bagian bawah tangga meluncur menjauhi dinding dengan kecepatan setengah feet per detik atau kaki per detik. Seberapa cepat bagian atas tangga meluncur
ke bawah dinding ketika kaki tangga berada pada 5 feet dari dinding atau 5 kaki dari dinding. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita ilustrasikan soal ini dan terbentuklah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring adalah 13 kaki atau 13 feet. Maka kita ketahui bahwa x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 13 kuadrat, di mana dx per dt-nya adalah setengah kaki per detik. Maaf, ini ada yang kurang. Atau feet per detik ya, setengah feet per detik, dengan x sama dengan 5. X sama dengan 5 ini adalah ini dari pernyataan ketika kaki tangga berada pada 5 kaki dari dinding. Maka kita masukkan nilai x ke rumus Pitagoras menjadi 5 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 169. Dan kita hitung dan kita cari, maka ditemukan hasilnya y sama dengan 12 kaki. Nah, karena di sini kita akan mencari dy per dt, maka kita akan turunkan rumus Pitagoras yang sudah kita dapatkan tadi menjadi 2x dx per dt ditambah 2y dy per dt sama dengan 0. Untuk mencari dy per dt, kita substitusikan yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu nilai x dan y menjadi 2 dikali 5 dikali setengah ditambah 2 dikali 12 dy per dt sama dengan 0. Dan kita ketahui bahwa dy per dt hasilnya adalah negatif 5 per 24 kaki per detik atau feet per second. Nah, pada soal ini kita akan menggunakan GeoGebra yang sudah saya buat melalui model yang ada di sini. Jadi di sini kita asumsikan bahwa nilai x sama dengan t, di mana dx per dt-nya adalah setengah feet per second, sehingga kita dapat tuliskan x menjadi setengah t atau 0,5 t. Nah, saat kita masukkan ke rumus x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 13 kuadrat, maka dihasilkan nilai y adalah akar 13 kuadrat dikurangi 0,5 kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke beralih ke halaman GeoGebra. Baik, sekarang kita sudah di halaman GeoGebra. Di sini saya sudah buat GeoGebranya. Di sini dapat dilihat bahwa sesuai dengan soal, tangganya itu panjangnya adalah 13 feet dan dx per dt atau laju konstannya adalah 0,5. Dan hasilnya di sini sama seperti yang telah kita hitung, yaitu negatif 5 per 24. Seperti ini ilustrasinya. Mungkin saat kita ubah waktunya menjadi 15 atau 16, maka kecepatan dari tangga saat meluncur adalah negatif 5.985 per 15.332 feet per second, dengan jarak kaki tangga dengan ujung tanah yang menempel dengan dinding adalah 8 feet. Jadi kurang lebih ilustrasi dari GeoGebranya seperti ini, dan saya cukupkan untuk pembahasan contoh soal beserta GeoGebra pada topik 2.8 atau laju berkaitan. Oke teman-teman, jadi kita akan ngebahas mengenai topik 2.9 mengenai diferensial dan aproksimasi. Jadi gini teman-teman, dengan kita menggunakan konsep diferensial, kita tuh bisa mencari hampiran dari suatu nilai. Hampiran ini tuh disebut aproksimasi gitu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke definisi diferensial. Jadi misalkan
Y sama dengan fx itu fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x. Jadi fungsinya itu bisa diturunin. Kemudian delta x ini merupakan pertambahan variabel bebas x. Dx itu disebut diferensial dari variabel bebas x yang sama dengan delta x gitu ya teman-teman. Kemudian delta y itu adalah perubahan variabel y dx yang bertambah, yaitu delta y sama dengan fx tambah delta x min fx. Dan dy ini disebut diferensial variabel tak bebas y. Jadi y itu variabel tak bebas. Kalau misalnya x itu variabel bebas gitu ya teman-teman. Didefinisikan oleh dy itu sama dengan f aksen x dx. Jadi kalau misalnya interpretasi secara geometrinya itu kurang lebih ilustrasinya ada pada gambar di sini gitu ya teman-teman. Oke. Jadi pembuktiannya itu seperti apa teman-teman? Nah, kita kan tahu udah mengerti mengenai konsep turunan itu seperti apa. Kita kan masih ingat bahwa konsep itu limit delta x mendekati 0, fx tambah delta x min fx per delta x itu sama dengan f aksen x. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita delta x-nya gitu, delta x-nya di mendekati sama dengan 0, delta x-nya sangat kecil gitu ya teman-teman. Interpretasi secara geometrinya kan kurang lebih seperti itu. Maka delta y-nya juga itu akan semakin mendekati 0 gitu teman-teman kan ya. Maka nilainya hampir sama gitu ya. Jadi karena delta x itu sangat kecil gitu mendekati 0, maka bisa kita dapatkan ya ini. Jadi limit ini kita hilangkan, kemudian kita dapat fx tambah delta x min fx. Kemudian kedua ruas kita kali dengan delta x, maka didapatkan hampiran dari delta x, hampiran delta x f aksen x gitu teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kedua ruas kita tambah dengan fx gitu teman-teman. Kemudian kita dapatkan fx tambah delta x menghampiri fx tambah dy. Ini bisa kita tuliskan fx tambah f aksen x delta x. Oke gitu teman-teman ya. Nah kemudian kita next. Oke, kita akan membahas tentang estimasi galat. Jadi estimasi galat ini kayak merupakan masalah yang sering muncul gitu dalam sains. Jadi galat tuh kayak apa ya? Suatu error, kesalahan pengukuran, toleransi pengukuran dalam toleransi kesalahan dalam suatu pengukuran gitu teman-teman. Jadi notasi galat ini tuh plus minus delta x gitu. Selanjutnya ukuran tersebut tuh digunakan untuk perhitungan nilai y yang bergantung pada x, yaitu y0 ini. Terus kemudian seberapa besar sih galat pada perhitungan y gitu ya. Dan akan digunakan prosedur diferensial pada perhitungan galat ini nantinya teman-teman. Oke. Kemudian kita akan ngebahas beberapa contoh soal dari topik 2.9 ini gitu teman-teman ya, tentang diferensial dan aproksimasi. Oke, langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Itu soalnya itu meminta carilah dy jika y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 20. Oke, langkah-langkahnya ini merupakan aturan rantai. Untuk penyelesaiannya itu kan y-nya ini sama dengan ini pangkat 20 gitu ya. Kemudian jadi kita misalin aja nih suatu fungsi ini, si y ini yang ada di dalam kurung, kita misalkan dengan u. Dan mohon maaf ya teman-teman, ini ada kekeliruan bahwa ini seharusnya pangkat 20-nya tidak ditulis ya teman-teman. Jadi hanya di dalam kurung ini saja. Jadi kita memisahkan si yang di dalam kurung ini 2x kuadrat min 4x tambah 1 itu sama dengan u. Ini ada kesalahan, mohon maaf ya teman-teman. Jadi seharusnya ini tidak ada. Oke, jadi
DU-nya itu kita turunin ya 4x min 4 gitu ya. Jadi DU-nya 4x min 4 dx. Oke. Jadi kan tadi kan Y-nya itu sama dengan ini. Nah, ini udah dimisalin nih yang di dalam kurung dengan variabel U gitu ya. Jadi ya Y-nya U pangkat 20 dong ya. Oke. Paham? Jadi D-nya itu kita turunin ya 20 U, 20 kali ke depan, jadi 20 U, pangkatnya kita kurangin 1, 20 kurang 1 yaitu 19 kali DU gitu. Oke, jadi D-nya bisa kita dapatkan 20 kali 2x kuadrat, karena U ini kan tadi udah kita misalkan dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Jadi kita substitusi kembali ke sini, ke U-nya kita balikan gitu ya. 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 19 kali DU. DU-nya tadi kan ini ya teman-teman, 4x min 4 dx. Oke. Jadi nilai DY gitu ya dari fungsi ini itu adalah ya 20x kuadrat min 4x plus 19 plus 1 pangkat 19, mohon maaf teman-teman, kali 4x min 4 dx. Oke. Atau enggak kita bisa kalikan masuk ke dalam bahwa ya nanti akan didapat 80x min 80 kali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 19 dx gitu teman-teman. Oke. Jadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan contoh-contoh soal tentang diferensial dan aproksimasi. Oke, langsung saja ya. Contoh soal yang kedua yaitu temukan diferensial Y dari Y sama dengan sin X pangkat 3 min 3X. Nah, bagaimana sih cara kita mencari diferensial Y tersebut? Nah, yang pertama itu kan sudah kita ketahui ya, bahwa Y-nya itu sama dengan sin X pangkat 3 min 3X. Nah, jadi bisa kita misalnya X pangkat 3 min 3X-nya itu sama dengan A. Jadi dari situ kita dapat DA-nya sama dengan 3X kuadrat min 3 dikali DX. Nah, lalu karena sudah kita misalin dengan A, jadinya Y-nya sama dengan sin A. Nah, diferensial Y-nya sama dengan cos A dikali diferensial A. Nah, jadi diferensial Y-nya kita dapatkan sama dengan cos X pangkat 3 min 3X dikali 3X kuadrat min 3 dikali DX. Nah, jadi nilai diferensial jika Y-nya sama dengan X pangkat 3 min 3X adalah cos X pangkat 3 min 3X dikali 3X kuadrat min 3 dikali 3X kuadrat min 3 dikali DX. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga ya. Nah, di sini soalnya itu temukan aproksimasi terbaik untuk nilai akar 9,6. Kita disuruh mencari nilai hampiran atau aproksimasi untuk nilai akar 9,6. Nah, perlu diingat bahwa jika fx sama dengan akar x, maka f aksen x-nya itu 1/2 akar x. Nah, jadi langsung kita masukin aja ya ke rumus teman-teman, ke rumus aproksimasi, yaitu fx ditambah delta x setara dengan fx ditambah f aksen x dikali delta x, yang dimana delta x-nya itu bisa kita ketahui dengan cara 9,6 dikurangin 9, yaitu 0,6. Jadi delta x-nya itu 0,6 ya. Nah, jadi langsung kita masukin aja ke rumus yang tadi. Jadi F9,6 setara dengan F9 ditambah F aksen 9 dikali 0,6. Jadi akar 9,6 setara dengan akar 9 ditambah
1/2 akar 9 dikali 0,6. Nah, akar 9,6 setara dengan akar 9 kan 3. Jadi akar 9,6 setara dengan 3 ditambah 1/2 dikali 3 dikali 0,6. Akar 9,6 setara dengan 3 ditambah 0,1. Jadi akar 9,6 itu setara dengan 3,1. Nah, jadi dari situ kita mengetahui bahwa aproksimasi terbaik untuk nilai akar 9,6 adalah 3,1. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas contoh soal yang keempat. Nah, di sini itu soalnya cari aproksimasi linear fx sama dengan 1 plus sin 2x pada x pi per 4. Nah, untuk mencari aproksimasi linear, kita bisa menggunakan rumus Lx sama dengan FA ditambah F aksen A dikali X min A. Nah, diketahui bahwa di sini bahwasannya fx-nya itu adalah 1 plus sin 2x. Sedangkan f aksen x-nya adalah 2 cos 2x. Jadi bisa kita dapatkan aproksimasi linearnya yaitu Lx sama dengan f pi per 4 ditambah f aksen pi per 4 dikali x min pi per 4. Nah, jadi 1 ditambah sin 2 dikali pi per 4 ditambah 2 cos 2 kali pi per 4 dikali x min pi per 4. Nah, jadi dari situ kita dapatkan 2 ditambah 1 dikali x min pi per 4. Jadi kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 2 plus x min pi per 4. Nah, jadi nilai aproksimasi linear untuk fx sama dengan 1 plus sin 2x pada x pi per 4 adalah 2 plus x min pi per 4. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal yang kelima atau contoh soal yang terakhir pada pembahasan diferensial dan aproksimasi. Nah, di sini soalnya itu rusuk kubus diukur sebagai X sama dengan 17,6 cm dengan galat yang nilainya kurang lebih 0,08. Hitunglah volume kubus dan berikan estimasi untuk galat dalam nilai ini. Nah, cara menyelesaikannya itu dengan cara yang kan volume kubus itu V ya. Nah, rusuknya itu X. Jadi volume kubus itu jadinya V sama dengan X pangkat 3. Jika X-nya itu sama adalah 17,6 dan dx-nya itu sama dengan 0,08, maka bisa kita dapatkan volume kubusnya yaitu 17,6 pangkat 3 atau setara dengan 5.451 dan delta V-nya sama dengan dV. Nah, jadi dV-nya itu sama dengan 3 dikali 17,6 kuadrat dikali 0,08 atau setara dengan 74. Jadi volume kubusnya adalah 5.451 plus minus 74 cm kuadrat. Nah, yang 5.451 plus minus 74 cm kuadrat itu disebutnya galat mutlak ya. Nah, sedangkan galat relatif itu biasanya berupa persentase. Nah, galat relatif yang didapatkannya itu dari delta V per V setara dengan dV per V.
Nah, jadi 74 per 5.451 atau setara dengan 0,0135 atau setara juga dengan 1,35. Maksimum dan minimum. Yang pertama, definisi. Andaikan S adalah daerah asal F yang memuat titik C, kita katakan bahwa eh, saya akan membuat grafiknya ya. Misal ada grafik ini sumbu X, ini sumbu Y, sini ada grafik F, andaikan S adalah daerah asal. S daerah asal berarti sini. Di sini S. Andaikan S adalah daerah asal F yang memuat titik C, berarti itu C-nya ada di sekitar S ini. Misalnya kita taruh di sini. Ini C. Berarti di sini adalah FC. Andaikan S adalah daerah asal F yang memuat titik C, kita katakan bahwa 1. FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Jadi maksudnya kita bikin baru. Kita ilustrasikan dulu. Ada grafik, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada grafiknya seperti ini. Sini grafik F, fungsi F. Fc adalah nilai maksimum. Ini berarti di sini ini disebut Fc. Fc itu bisa disebut nilai maksimum. Nilai maksimum di fungsi F. Nilai maksimum F pada S berarti dibatasi ini. Batasi S. Jika Fc lebih dari sama dengan atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Jadi Fc ini disebut nilai maksimum karena nilai Fc itu selalu lebih besar dari fungsi F ini, Fx. Terus yang kedua, Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Berarti itu nilai minimumnya ada di sini. Nah, di sini Fc. Di Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari atau sama dengan Fx. Jadi ini nilai Fc, nilai minimum ini selalu lebih kecil dari Fx.
Terus yang ketiga, FC adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Sesuai definisi, salah. Jadi nilai ekstrim itu uh, jadi nilai ekstrim itu bisa di sini di nilai maksimum ini atau bisa di sini. Terus yang keempat, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Selanjutnya ada teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika f continue di sini maksud artinya bersambung atau tanpa terputus pada selang tertutup A, B, maka f punya nilai maksimum dan minimum pada selang tersebut. Coba saya ilustrasikan. Misalkan kita punya grafik fungsi ini sumbu X, di sini sumbu Y. Misal grafiknya seperti ini. Grafik fungsi F. Jika F continue pada selang tertutup A, B, berarti di sini A, di sini B. Ya, seperti itu ya. Sini selang tertutup ya. Di mana terjadinya nilai ekstrim? Nilai ekstrim terjadi atau terdapat pada titik-titik kritis. Nah, ada berapa jenis sih titik kritis itu? Nah, titik kritis itu ada 3 jenis. Yang pertama ada titik ujung selang, kemudian ada titik stasioner, terus yang ketiga ada titik singular. Nah, yang pertama titik ujung selang F. Nilai ekstrim biasanya terjadi pada ujung selang tertutup seperti pada gambar di samping. Terlihat ya. Titik ujung yang kiri itu nilai maksimumnya, kemudian yang di kanan itu ada nilai minimumnya. Kemudian yang kedua adalah titik stasioner dari F, yakni di mana F turunan C, F aksen C sama dengan 0. Titik stasioner adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari sebuah fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Titik stasioner, contoh grafiknya seperti di samping. Ya, terlihat ya. Ini yang mendatar ini disebut disebut titik stasioner. Yang mendatar ini disebut titik stasioner. Ya. Kemudian yang ketiga, titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C tidak ada. Titik singular adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari sebuah fungsi tidak ada nilainya. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan F aksen C tidak ada, maka C disebut dengan titik singular. Contoh grafiknya seperti di samping. Seperti ini.
Ini bentuk grafiknya itu lancip nih, tidak ada turunannya. Ketiga jenis titik yang dijelaskan sebelumnya merupakan titik kunci dari teori maksimum dan minimum. Sembarang titik dalam daerah asal fungsi f yang termasuk salah satu dari tiga tipe ini disebut titik kritis. Kemudian teorema titik kritis. Definisinya, misalkan f didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari 1. Titik ujung dari I, 2. Titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0, atau yang ketiga titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C tidak ada. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Soalnya adalah nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan x pangkat 3 minus 2x plus 10 adalah langkah pertama yaitu fungsinya kita turunkan terlebih dahulu dari x pangkat 3 minus 27x plus 10 menjadi Y aksen sama dengan 3x kuadrat minus 27, atau bisa lebih dijabarkan lagi, bisa menjadi 3 dikali x kuadrat minus 9 sama dengan 3 dikali x plus 3 dikali x minus 3. Kemudian kita masukkan angka yang lebih kecil dari minus 3, misalnya minus 4, ke Y aksen. Jadi kita substitusikan jadi 3 dikali minus 4 kuadrat minus 27, hasilnya itu 21, atau bisa dimasukkan ke atau bisa dimasukkan 0. Jadi ini hasilnya positif sehingga garis bilangannya ya positif, positif sebagai berikut. Nih, garis bilangannya ya. Jadi nilai maksimum pada x sama dengan minus 3 dengan nilai f minus 3 sama dengan minus 3 pangkat 3 minus 27 dikali minus 3 plus 10 sama dengan 64. Jadi nilai maksimum x minus 3 itu adalah 64. Kemudian selanjutnya, sebuah bola dilempar ke atas. Tinggi bola pada T detik dinyatakan dengan persamaan YT sama dengan minus 5T kuadrat plus 40T dalam meter. Hitunglah tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut. Langkah pertama kita turunkan fungsi Y. Jadi dari minus 5T kuadrat plus 40T itu kita turunkan menjadi minus 10T plus 40, atau bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 10 dikali minus T plus 4. Jadi tinggi maksimum yang dicapai bola adalah minus T plus 4 sama dengan 0, atau T sama dengan 4 meter. Jadi 4 meter ini kita substitusikan ke persamaan YT. Jadi minus 5 dikali kita tulis minus 5 dikali 4T, T-nya itu 4 kuadrat ditambah 40 dikali 4. Jadi itu hasilnya 16 kali minus 80, 160, 80. Jadi ini 80 meter.
Jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai bola ketika T-nya 4 meter adalah 80 meter. Cukup. Maksimum dan minimum. Yang pertama, definisi. Andaikan S adalah daerah asal F yang memuat titik C, kita katakan bahwa eh, saya akan membuat grafiknya ya. Misal ada grafik ini sumbu X, ini sumbu Y, sini ada grafik, F, andaikan S adalah daerah asal. S daerah asal berarti sini. Di sini S. Andaikan S adalah daerah asal F yang memuat titik C, berarti itu C-nya ada di sekitar S ini. Misalnya kita taruh di sini. Ini C. Berarti di sini adalah FC. Andaikan S adalah daerah asal F yang memuat titik C, kita katakan bahwa 1. FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Jadi maksudnya kita bikin baru. Kita ilustrasikan dulu. Ada grafik. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Kan ada grafiknya seperti ini. Sini grafik F, fungsi F. Fc adalah nilai maksimum. Ini berarti di sini ini disebut Fc. Fc itu bisa disebut nilai maksimum. Nilai maksimum di fungsi F. Nilai maksimum F pada S berarti dibatasi ini. Batasi S. Jika Fc lebih dari sama dengan atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Jadi Fc ini disebut nilai maksimum karena nilai Fc itu selalu lebih besar dari fungsi F ini, Fx. Terus yang kedua, Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Berarti itu nilai minimumnya ada di sini. Nah, di sini Fc. Di Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari atau sama dengan Fx. Jadi ini nilai Fc, nilai minimum ini selalu lebih kecil dari Fx. Terus yang ketiga, Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah
nilai maksimum atau nilai minimum. Sesuai definisi salah. Jadi nilai ekstrim itu eh, jadi nilai ekstrim itu bisa di sini di nilai maksimum ini atau bisa di sini. Terus yang keempat, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Selanjutnya ada teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika f continue di sini maksud artinya bersambung atau tanpa terputus pada selang tertutup A, B, maka f punya nilai maksimum dan minimum pada selang tersebut. Coba saya ilustrasikan. Misalkan kita punya grafik fungsi ini sumbu x, di sini sumbu y. Misal grafiknya seperti ini. Grafik fungsi f. Jika f continue pada selang tertutup A, B, berarti di sini A, di sini B. Ya, seperti itu ya. Sini selang tertutup ya. Di mana terjadinya nilai ekstrim? Nilai ekstrim terjadi atau terdapat pada titik-titik kritis. Nah, ada berapa jenis sih titik kritis itu? Nah, titik kritis itu ada 3 jenis. Yang pertama ada titik ujung selang, kemudian ada titik stasioner, terus yang ketiga ada titik singular. Nah, yang pertama titik ujung selang F. Nilai ekstrim biasanya terjadi pada ujung selang tertutup seperti pada gambar di samping. Terlihat ya. Titik ujung yang kiri itu nilai maksimumnya, kemudian yang di kanan itu nilai minimumnya. Kemudian yang kedua adalah titik stasioner dari F, yakni di mana F turunan C, F aksen C sama dengan 0. Titik stasioner adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari sebuah fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Titik stasioner contoh grafiknya seperti di samping. Ya, terlihat ya. Ini yang mendatar ini disebut disebut titik stasioner. Yang mendatar ini disebut titik stasioner. Ya. Kemudian yang ketiga, titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C tidak ada. Titik singular adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari sebuah fungsi tidak ada nilainya. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang mengakibatkan F aksen C tidak ada, maka C disebut dengan titik singular. Contoh grafiknya seperti di samping. Seperti ini. Ini bentuk grafiknya itu lancip, tidak ada turunannya.
Ketiga jenis titik yang dijelaskan sebelumnya merupakan titik kunci dari teori maksimum dan minimum. Sembarang titik dalam daerah asal fungsi f yang termasuk salah satu dari tiga tipe ini disebut titik kritis. Kemudian teorema titik kritis. Definisinya, misalkan f didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari 1. Titik ujung dari I, 2. Titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0, atau yang ketiga titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C tidak ada. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Soalnya adalah nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan x pangkat 3 minus 2x plus 10 adalah langkah pertama yaitu fungsinya kita turunkan terlebih dahulu dari x pangkat 3 minus 27x plus 10 menjadi Y aksen sama dengan 3x kuadrat minus 27, atau bisa lebih dijabarkan lagi, bisa menjadi 3 dikali x kuadrat minus 9 sama dengan 3 dikali x plus 3 dikali x minus 3. Kemudian kita masukkan angka yang lebih kecil dari minus 3, misalnya minus 4, ke Y aksen. Jadi kita substitusikan jadi 3 dikali minus 4 kuadrat minus 27, hasilnya itu 21, atau bisa dimasukkan ke 0. Jadi ini hasilnya positif, sehingga garis bilangannya positif, positif sebagai berikut. Nih, garis bilangannya. Jadi nilai maksimum pada x sama dengan minus 3 dengan nilai f minus 3 sama dengan minus 3 pangkat 3 minus 27 dikali minus 3 plus 10 sama dengan 64. Jadi nilai maksimum x minus 3 itu adalah 64. Kemudian selanjutnya, sebuah bola dilempar ke atas. Tinggi bola pada T detik dinyatakan dengan persamaan YT sama dengan minus 5T kuadrat plus 40T dalam meter. Hitunglah tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut. Langkah pertama kita turunkan fungsi Y. Jadi dari minus 5T kuadrat plus 40T itu kita turunkan menjadi minus 10T plus 40, atau bisa kita sederhanakan lagi jadi 10 dikali minus T plus 4. Jadi tinggi maksimum yang dicapai bola adalah minus T plus 4 sama dengan 0, atau T sama dengan 4 meter. Jadi T 4 meter ini kita substitusikan ke persamaan YT. Jadi minus 5 dikali kita tulis minus 5 dikali 4T. T nya itu 4 kuadrat ditambah 40 dikali 4. Jadi itu hasilnya 16 kali minus 80, 160, 80. Jadi ini 80 meter. Jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai bola ketika T-nya 4 meter adalah 80 meter.
Oke teman-teman, jadi kita akan ngebahas contoh soal yang pertama dari topik 3.1 yaitu mengenai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Oke, pertama soalnya itu jika fx sama dengan x pangkat 3 min 12x, maka titik minimumnya itu berapa gitu ya. Oke, jadi yang ditanyakan titik minimum dari suatu fungsi fx ini tuh berapa gitu ya teman-teman. Jadi cara penyelesaiannya itu pertama, kita tahu kan bahwa titik stasioner itu yaitu merupakan lembah dari suatu fungsi itu f aksen x-nya itu kan sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Jadi langkah pertama yang kita turunkan fungsi fx ini, f aksen x itu sama dengan 0. Jadi turunin dulu, sehingga didapat turunnya itu 3x kuadrat min 12. Atau ya bisa kita tuliskan f aksen x itu sama aja kayak 3x kuadrat min 4. Kita faktorin dari sini dan didapatkan 3 kali x plus 2 dikali x min 2. Mohon maaf teman-teman, ini harusnya sama dengan 0. Jadi nanti kita mencari nilai x1 x2 nya. Oke, jadi nilai x1 x2 nya itu x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2 dari sini ya teman-teman. Jadi karena kita mendapatkan nilai 2x, kemudian kita akan membuat garis bilangan. Nah, yaitu ini. Tadi kan min 2, kemudian ini 2 gitu ya dari sini. Jadi misalnya kita uji coba nih dari suatu garis bilangan ini, kita uji coba yang di sebelah mana dia yang positif, di sebelah mana dia negatif, di sebelah mana dia yang positif gitu. Kemudian kita misalnya uji sembarang nilai x itu kita misalnya min 3 gitu. Berarti ada di sebelah sini teman-teman ya. Kemudian kita uji ke f aksen x itu sama dengan ya 3 kali min 3 kuadrat min 12 gitu ya. Kita masukin ke sini. Akhirnya 15 dia dapatnya. Oh, berarti ini tuh positif gitu teman-teman. Dari positif ini kan tadi ada di min 3, berarti di sebelah kiri min 2. Oke, jadi grafiknya itu naik teman-teman karena dia positif. Kemudian akan turun dan naik terus gitu. Oke, jadi dari sini ilustrasinya itu dari sini naik nanti turun gitu ya. Dinaik, setelah dia ada di titik min 2 dia akan turun kembali sampai berada di titik x-nya itu sama dengan 2, nanti dia akan naik kembali. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Jadi karena dia titik tuh minimumnya itu ada di saat dia turun gitu ya, saat dia terendah gitu. Di x sama dengan 2 kan. Nah, dia kan turun ada di x sama dengan 2 nih, paling rendahnya. Nanti kan dia naik lagi saat setelah x sama dengan 2 gitu. Berarti dia terendahnya itu minimumnya ada di x sama dengan 2. Jadi kita ambil x sama dengan 2 sehingga kita substitusikan ke fungsi fx ini, nilai x-nya sama dengan 2 itu. Jadi kita dapatkan 23 min 12 kali 2. Oh, mohon maaf teman-teman, ini seharusnya 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 min 12 kali 2, ya 12 kali 2 yaitu kita dapatkan 8. 12 kali 2 min 2 4, dan hasilnya itu min 16. Jadi minimumnya itu, titik minimumnya itu pada x sama dengan 2, yaitu y-nya itu min 16. Jadinya kita dapatkan titiknya itu 2, min 16 gitu teman-teman. Oke. Kemudian kita akan mengilustrasikannya menggunakan GeoGebra ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, tadi kan fungsinya itu merupakan x pangkat 3 min 12x gitu teman-teman ya. Kemudian nilai minimumnya tadi ada di 2, min 16. Nah, ini benar kan ya, jadinya kita setelah menggunakan rumus tadi kita dapatkan ya memang dia tuh akan minimum saat 2, min 16 ini. Nah, titiknya ada di titik B ini gitu ya. Oke, dan itu benar sesuai. Jadi tadi kan ada suatu
naik turun naik gitu ya. Nah min 3 tadi kan di min 3 kurang lebih di sekitar sini gitu ya, dari sekitar sini. Nah dia tuh naik gitu ya, naik kemudian setelah mencapai titik X sama dengan min 2 dia tuh akan turun kembali gitu. Nah ini disebut nilai maksimumnya. Kalau tadi kan minimumnya, tapi karena soal meminta, si soalnya meminta nilai minimum, ya udah kita cari nilai minimumnya aja teman-teman. Ini hanya buat gambaran aja. Nah, oke, jadi turun lagi sesuai tadi. Nanti saat X-nya sama dengan 2. Nah, ini X-nya kan sama dengan 2 nih. Nah, X-nya sama dengan 2. Nanti dia akan turun, akan naik lagi maksudnya, mohon maaf. Akan naik lagi terus. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambarannya. Oke, jadi sudah cukup jelas ya untuk contoh soal nomor 1 ini. Oke. Nama saya Dewi Aulia. Saya di sini akan menjelaskan contoh soal nomor 4 tentang materi nilai maksimum dan minimum. Di sini kita mempunyai soal, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 pada minus 2 pada minus 2,2. Penyelesaiannya, kita cari turunan fungsi f(x) x pangkat 3-nya dulu, itu turunannya f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 yang terdefinisi pada minus 2,2. Dan 0 hanya ketika x sama dengan 0. Maka titik kritisnya adalah x sama dengan 0 serta titik ujungnya ada pada x sama dengan minus 2 dan x sama dengan 2. Perhitungan f pada titik-titik kritis menghasilkan f-2 kita substitusikan langsung pada fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3, berarti f-2 sama dengan minus 2 pangkat 3 yang hasilnya fungsi f-2 itu hasilnya minus 8. Lalu pada f0 sama dengan 0 dan f2 kita substitusikan lagi pada fx sama dengan x pangkat 3 jadi 2 pangkat 3. Hasilnya f2 itu 8. Jadi nilai maksimum f ada pada 8 di titik x sama dengan 2. Dan nilai minimum ada pada minus 8 yang tercapai di x sama dengan minus 2. Nah, contoh soal nomor 4 ini bisa kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya itu lewat GeoGebra. Tadi fungsi f(x)-nya kan x pangkat 3. Kita masukkan ke sini f(x) sama dengan x pangkat 3. Nah, pada minus 2,2. Minus 2. Nah, sudah muncul. Dan 2. Nah, di sini bisa kita lihat ujung selangnya di minus 2 sama dan 2. Kita bisa lihat ya di sini, ini fungsi x pangkat 3-nya. Lalu kita mencari nilai maksimum dan minimum. Maksimum. Fungsinya yaitu fx, tadi ya, fx sama dengan x pangkat 3 minus 2,2. Nah, kita setting warnanya merah. Dan nilai minimumnya bisa juga kita cari. Ini fungsi fx ya tadi. Pada minus 2,2.
2,2. Nah, kita lihat nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai minimumnya kita beri warna kuning. Nah, bisa kita lihat nilai minimumnya itu di sini nih, di minus 2, minus 8. Di titik min 2, min 8. Sini, di bawah nilai minimumnya. Dan nilai maksimumnya kita bisa lihat. Nah, ini nilai maksimumnya. Dari fungsi X pangkat 3 ini kita bisa dilihat bahwa nilai maksimum itu di 2,8. Minim maksimumnya tadi minimumnya di minus 2,8. Sesuai dengan yang sebelumnya saya paparkan tadi. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Masih tentang nilai maksimum dan minimum. Di sini pertanyaannya, carilah titik-titik kritis dan nilai maksimum serta minimum pada interval fx sama dengan x pangkat 4 minus 2x pangkat 2 plus 2 pada i sama dengan minus 2,2. Penyelesaiannya yaitu fx x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 2. Itu kita tentukan dulu ujung selangnya. Ujung selangnya sudah diketahui yaitu di titik x sama dengan 2 dan x sama dengan minus 2. Kedua, kita tentukan dulu titik stasionernya. Titik stasioner itu f aksen x sama dengan 0. F aksen x dari fx atau turunan pertama dari fx x pangkat 4 minus 2x pangkat 2 plus 2 itu sama dengan 4x pangkat 3 minus 4x sama dengan 0. Kita bagi semua angka di depan variabelnya dengan dibagi 4, hasilnya jadi x pangkat 3, sisanya jadi x pangkat 3 min x sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi hasilnya x dalam kurung x kuadrat min 1. Kita uraikan lagi menjadi x dikali x min 1, x plus 1 seperti pada gambar pada PowerPoint kelompok kami. Jadi di sini kita temukan bahwa x-nya sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan minus 1. Ketiga, titik singular. Titik singular itu tidak ada karena fungsi yang ada di atas itu merupakan fungsi yang terdefinisi. Jadi tidak ada titik singularnya. Lalu kita tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Pertama kita substitusikan dulu f0 dari x sama dengan 0 ke fungsi x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 2. Jadi hasilnya f0 itu sama dengan 2. Lalu f1 dari x sama dengan 1 kita substitusikan pada fungsi x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 2. Jadi hasilnya 1. Seperti PowerPoint yang dijelaskan pada PowerPoint. Yang ketiga, kita mencari f min 1 dari x sama dengan min 1, kita substitusikan pada x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 2. Jadi hasilnya 1. Nah, dari pemaparan sebelumnya, kita bisa langsung menentukan nilai maksimum serta nilai minimumnya. Pertama, kita mencari nilai maksimumnya. Nilai maksimum dari penjelasan sebelumnya, yaitu f0 sama dengan 2, f1 sama dengan 1, f min 1 sama dengan 1, kita bisa
pastikan bahwa nilai tertinggi atau nilai maksimum itu adalah 2, tercapai di X sama dengan 0, fungsi F0. Lalu nilai minimum nilai minimumnya itu adalah 1, tercapai di X sama dengan min 1. Nah, dari contoh soal nomor 5 juga, kita bisa mencari nilai maksimum dan minimumnya itu lewat GeoGebra. Karena tadi contoh soal nomor 4 sudah tahu ya nilai minimum dan maksimumnya, kita tinggal mencari yang nilai maksimum dari fungsi nilai maksimum dan minimum dari fungsi X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 2. Kita akan mencarinya lewat GeoGebra. Nah, ini hapus dulu ya. Nah, fungsi fx-nya tadi X pangkat 4 minus 2X pangkat 2 plus 2. Nah, kita bisa lihat ya kurva dari fungsi X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 2 itu kayak begini. Nah, dia tuh punya interval, punya titik ujungnya tadi di minus 2 dan 2. Oke, minus 2 dan 2. Nah, di sini sudah muncul ya ujung-ujung selangnya di minus 2 sama 2. Kita sekarang tinggal mencari nilai maksimum. Salah. Maksimum. Dari fungsi fx tadi ya, yang di atas. Ini minus 2. Ini 2. Nah, kita beri warna aja biru. Nah, ini maksimumnya sudah. Sekarang tinggal nilai minimum. Nah, dari fungsi fx yang tadi, startnya di minus 2, n-nya di 2. Kita bisa setting warnanya jadi ungu deh. Atau orange. Nah, dari fungsi X kuadrat min 2X kuadrat plus 2 ini, grafik kurvanya seperti ini. Titik selangnya di minus 2 sampai 2. Diketahui juga nilai maksimum sama minimumnya. Maksimumnya di 0,2 di sini. Nilai minimumnya di minus 1,1. Seperti berdasarkan yang sebelumnya. Sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan berdasarkan rumus. Nah, kalau misalnya dari GeoGebra-nya seperti ini. Oke, terima kasih.